Halo kawan setapak, balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini balik lagi dengan gue Tio dan di sebelah gue udah ada Kanjit. Sehat Jit? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, kabarnya yuk? Alhamdulillah sehat juga. Oke, kali ini Kanjit bakal membagi pengalamannya tentang perjalanan naik ke Gunung Semeru yang ada di Malang ya kalau nggak salah ya, Semeru ya. Malang apa Lumajang gitu? Lumajang. Nah. Oke, mungkin bisa di sharing kayak gimana nih pengalamannya dari Jakarta ke Gunung Semeru. Oke, pertama gue naik itu Semeru itu tahun 2014. 2014 Ya. berarti 9 tahun yang lalu. Betul. Ya. Dan itu bulannya Agustus, lagi musim kemarau. Dan di situ saat pendakian ya, saat bulan Agustus itu lagi rame-ramenya karena itu masih kena efek film 5 cm. Oke. Ya. Dan satu tim perjalanan gue itu ada satu lima Ada 5 orang. sembilan orang. 8 laki-laki sama 1 perempuan. Oke. Karena gue naik bareng teman-teman pencinta alam, mahasiswa pencinta alam dari kampus gue. Berarti satu kampus berangkat bareng-bareng. Ada yang ada senior gue yang ikut kan ya, ada senior gue yang ikut. Nah itu dia naik pesawat, ketemuannya di base campnya. Terus kalian berangkat itu dari Jakarta naik kereta. Naik kereta Dari stasiun Senen naik Matarmaja. Waktu itu masih berapa ya? 150.000 lah satu orang. Sampai itu turun di stasiun Malang, terus dari stasiun Malang nyarter angkot. Nah, dan lucunya ini dari pas kita mau nyarter angkot, kita nggak cuma berlima tuh, nggak cuma berenam. Karena ada rombongan lain dari pendaki yang lain tuh minta bareng, karena mereka cuma bertiga kalau nggak salah. Jadi kita nyarter bareng mereka, patungan gitu bareng mereka sampai itu ketemu di stasiun. Kita lagi nawar-nawar angkot kan. Terus ada salah satu pendakinya itu minta, "Mas, boleh bareng nggak? Kita ikut patungan, biar ringanin aja." Oh ya udah, boleh. Ya udah, kita akhirnya mereka bertiga kalau nggak salah, 2 cowok 1 cewek. Nah itu bareng-bareng naik angkot itu sampai ke namanya tuh tempat sebelum base camp Semeru itu namanya Pasar Tumpang. Iya, Pasar Tumpang. Emang pasar gitu aslinya. Nah, daerahnya namanya Pasar Tumpang. Daerahnya namanya Pasar Tumpang, dan memang ada pasarnya, betul kan. Ya, tapi nama daerah itu lebih dikenal Pasar dengan Pasar Tumpang. Tumpang. Berarti naik tuh berdelapan naik angkot itu. Bersembilan dong. Oh, Bersembilan. Tapi di luar senior gue yang 3 orang itu, karena mereka memilih untuk naik pesawat kalau nggak salah, seingat gue sih naik pesawat. Nah, sampai Pasar Tumpang baru kita ketemu tuh sama senior gue 3 orang. Di situ kita pengecekan lagi. Barang gitu. Ya pokoknya diatur ulang deh, di packing ulang. Ada yang kurang nggak, ada yang perlu dibeli nggak, ada yang ini nggak. Terus baru naik, bukan jeep, kita itu naik losbak. Kayak mobil boker apa? Iya. Itu rame-ramean. Berapa orang? Wah banyak itu, karena kan semuanya tuh ngumpulin di Pasar Tumpang dulu tuh pendaki. Jadi kita gabung sama yang lain tuh sampai Ranupani. Ranupani itu base camp pendaftaran. Jaraknya berapa jauh? Lumayan. Kalau lu jalan dengan bawa carrier yang gede segala macam, wah itu capek sih. Bisa 1-2 jam bisa. Iya bisa 1 sampai 2 jam bisa. Kalau naik kendaraan saat itu nggak makan waktu lama kok, 45 menit 50. Lumayan jauh sih. Iya, makanya. Dan jalannya itu bukan jalan lurus ya. Jalan-jalan gitu. naik turun gitu, dan berdebu karena kan musim kemarau. Tapi jadi jalannya bukan jalan aspal, bukan jalan, jadi masih tanah gitu. Iya. Oke, gitu. Terus sampai di Pasar Tumpang itu, gue sekitar
jam berapa ya? Masih siang kok itu. Masih siang. Karena gue nyampe stasiun Malang tuh masih pagi. Jam berapa kira-kira nyampe stasiun Malang itu? Jam 8 jam 9 lah. Jam 8 jam 9. Terus dari stasiun Malang ke Pasar Tumpang itu sejam, satu setengah jam sampai 2 jam. berarti kira-kira mungkin di base camp awal itu ya zuhur Ya kali zuhur. Soalnya gue jalan ke ini tuh sore, jalan ke Ranupani. Oh. Maksudnya sore tuh habis asar. Ya, baru naik. karena kan kita nyari-nyari dulu tuh barang-barang yang perlu dibeli ya, kurang kan, packing ulang segala macam. Nah itu sampai si Ranupani itu habis asar, terus dan itu memang udah ramai tuh di Ranupani itu karena musim libur apa gimana? Itu seingat gue itu akhir bulan, tanggal 24-an, 24-25-an habis acara 17-an. Nah itu memang lagi ramenya ada ya pendaki yang turun, ada yang mau naik, ada yang mau berangkat besok. Kayak rombongan gue ada yang berangkatnya malam hari itu juga gitu. Nah kita memutuskan untuk besok aja berangkatnya. Berarti besok pagi? Iya besok paginya, karena kita ngurus simaksi dulu, surat izin ini buat naik ke Semeru. Itu kena berapa dulu? Gua lupa untuk simaksinya 75.000 setahu gue satu orang. Untuk jangka waktu berapa hari? Atau dua hari naik turun? Oh enggak, lama dong Semeru. Semeru itu kan termasuk salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Dan gunung yang tertinggi di Pulau Jawa. Jadi makan waktu naik sampai turun itu kalau dengan keadaan standar ya, standar aja 5 hari. 5 hari udah naik turun. Itu dalam kondisi kasarnya santai. Kalau lo mungkin langkahnya mungkin cepat, kalau lo pendaki profesional dan segala macem ya mungkin 4 hari gitu. Jadi lo bisa jadi lu nggak ngecamp di Danau Kumbolo kalau 4 hari gitu, jadi langsung dibablasin Kalimati tuh. Nah barulah gue istirahat tuh di Ranupani tuh, lanjut ya di sampai asar kita makan dulu tuh, ada warung makan sore. Terus di situ ada disediain tempat tuh buat istirahat, buat tidur. Kalau yang dia ada ini juga yuk, ada penginapannya juga. Sejenis rumah warga apa gimana? Di warung itu memang dibangun gede dan itu ada penginapannya juga di situ. Disewain? Iya. Itu udah ada kan, yang perempuan pasti dia di situ tuh. Nah kita yang laki-laki kayak ya saung gitu modelnya. Kebuka? Iya, nggak kebuka banget. Maksudnya kanan kirinya tuh bambu, udah ada atapnya, udah ini. Cuman ya hanya cuman buat tidur aja, cuman buat tidur segala macam. Nah, ketika udah mulai tidur malam, dan itu yang gue rasain, suhu di Ranupani itu pada saat malam itu, senior gue punya jam yang bisa lihat ini, suhu itu berada di suhu 14 derajat Celcius. Jadi lebih tinggi daripada AC, lebih tinggi daripada AC 14 itu baru sih di bawah ya, di situ di bawah itu. Betul. Dan memang karena musimnya musim kemarau. Kalau musim kemarau itu lebih dingin. Oh, malamnya lebih dingin karena musim kemarau. Betul, karena kalau musim hujan kan kita sudah menyesuaikan dengan dingin yang hujan ya, dengan hujan. Jadi udara malam tuh akan nggak terlalu nyengat gitu, maksudnya ekstrim itu kali ya. Kita udah pakai sarung ya, udah pakai kaos kaki segala macam, itu aja masih menggigil. Itu berarti tidurnya di balai gitu, kayak balai. Tapi balainya gede, buat 11 orang apa ini gede memang. Jadi saungnya pun tempat buat istirahatnya itu memang gede. Iya. Berarti dikasih cuma tikar aja kan? Enggak. Jadi ini, jadi ada balainya. Ada yang lu mau buka tenda di situ juga masih muat, 2-3 tenda. Boleh. Cuman kan kita repot ya, jadi kita lebih baik udahlah biarin aja tidur, rasain dingin. Berarti gimana sih AC alam bag gitu doang? Ada yang pakai sleeping bag, ada yang pakai sleeping bag. Gue males buka ini buat tidur. Udah pakai jaket gue double layer tuh, jadi lumayan hangat. Tapi sedangkan gue kan enggak, jadi badan gue tuh, sedangkan kaki gue tuh udah wah kok kacau nih dinginnya, baru udah pakai kaos kaki segala macem. Dan itu memang dingin banget pas ini, wah iya 14 derajat. Udah deh tidur aja, tidur
gitu ya, cuman tidur kedinginan gimana sih, terus kebangun gitu kan. Ya bisa dibilang tidurnya nggak nyaman, yang penting kita hanya sempet buat renangin kaki dan ya istirahat gitu deh. Paginya kita bangun jam 6. Sarapan dulu, tapi sarapannya ya seadanya, nasi telur. Di warung itu. Ya, yang ada penginapannya itu. Terus habis udah ini baru kita mulai jam 7 jalan. Jam 7 teng jalan. Dari Ranupani. Nah, dari Ranupani ke pos 1 itu gue boleh lihat catatan nggak? Buat pos 1 tuh ada namanya, tapi gue lupa. Boleh. Dari Ranupani ke pos 1 namanya Landengan Dowo. Nah, itu masih kanan kiri kita tuh masih kebun. Ada kebun kol, ada punya masyarakat lah. Ya, benar, ada kebun kentang, ada segala macam. Itu istilahnya kanan kiri lo masih kelihatan hijau kebun. Jadi ada yang lagi berkebun, warga lokal. Sampai ke gerbang pendakian tuh kira-kira jam 9 atau setengah 9 gitu. 2 jam. Sorry Jet, dipotong. Untuk Gunung Semeru ini berapa jalur pendakian sih? Dan lu naik itu dari jalur pendakian apa? Ranupani. Jadi Ranupani. ada dari Ranupani, ada dari Ayek kalau nggak salah. Ayek itu dari mana? Dari daerah lupa gue. Coba bisa dicari buat kawan setapak, bisa dicari di Google deh, ada beberapa pendakian emang. Dan kalau nggak salah lewat Ayek itu tembusannya bisa langsung ke Ranukumbolo dan itu bisa naik ojek. Oh berarti lebih cepat? Iya, cuman ya ojek naik gunung ya mahal pasti kan. Iya. Kayak gitu, cuman lu nggak nemu indahnya kanan kiri ini pohon, nggak nikmatin perjalanan lah lu naik ojek istilah gitu. Nah, tadi udah sampai pintu pendakian itu kira-kira jam 8:30. Itu jalannya udah mulai masih landai sih masih landai, cuman ya namanya jalan selandai-landainya jalan di gunung tuh kan. Iya. Ada yang naik, ada yang ini, tapi masih hitungannya masih landai. Terus abis itu nyampe kita ke pos 1, jalan dari Ranupani ke pos 1 itu masih ya itu tadi masih kebun-kebun, masih hutan. Itu jalannya tanah. Tanah. Terus habis itu dari pos 1 Landengan Dowo itu ke pos 2 yang namanya Watu Rajeng itu itu berapa ya jam? Itu pos 1 ke pos 2 termasuk dekat. Gue bilang daripada Ranupani ke pos 1. Oh lebih dekat? Iya. Kalau gue bilang ya, apa karena gue udah nggak ketemu ini kali, karena udah rame itu pendakian udah mulai rame karena udah pada jalan yang lebih pagi dari gue itu udah ini. Jadi udah ketemu di pos 1, udah ketemu lagi jalan dari pos 1 ke pos 2. Nah itu sampai di Batu Rejeng itu ke pos 2 kira-kira jam setengah 10 jam 10 lah. Sejam aja. Karena perlu diingat gue bawa carrier yang 80 liter. Rombongan tuh rata-rata bawa yang 60 sampai 80 liter. Itu di dalam gue ya logistik gitu. Tenda bawa berapa? Tenda Saat itu rombongan gue yang dari kampus itu bawa dua. Nah kapasitas 4 sampai 5. Oh 4 sampai 5. Terus habis itu senior gue bawa satu yang kapasitasnya gede buat 8 orang. Oke. Jadi ada satu yang memang dipakai buat barang. Oh. Gitu memang. Jadi akhirnya kita pakai buat barang, kan kita nggak tahu kalau senior kita bawa ternyata bawa yang gede. Terus dari pos 2 ke pos 3 itu, pos 3 namanya nggak ada namanya. Dari Batu Rejeng ke pos 3 itu lumayan lama. Gue sampai pos 3 itu kurang lebih jam 1 dari jam 10 itu 3 jam berarti. Jalurnya udah mulai naik tuh ya. Dan itu masih tanah tapi? Oh iya, belum berbatuan segala macam, belum. itu masih tanah. Dan pohon-pohonnya tuh yang bete tuh pohon-pohonnya karena gue baunya lumayan tinggi ya, 80 liter. Kadang-kadang nyangkut. Kadang-kadang nyangkut. Tajuknya itu rata-rata pohonan apa? Kalau nama pohonnya, jenis pohonnya gue nggak tahu, tapi dia itu pohonnya itu kayak pinus-pinusan kan? Iya, masih pinus-pinusan.
Dan gue lupa di pos berapa gitu, antara pos 2 ke 3 atau pos 3 ke 4 itu ada yang modelnya tuh gini nutupin ya kayak pukul gitu. Kayak ya terowongan. Dan lu kalau lu karena lu bawa yang ini, lu harus ada Iya. nunduk. Cuman kadang-kadang kan capek nunduk di bawah ini. Ya nyangkut, nyangkut. Ya gitu jadi. Iya, oke. Bisa dibilang gue itu paling boros minum air. Karena belum sampai pos 4 itu air gue udah habis. Lu bawa air yang 1,5 liter. Enggak, gue bawa V plus yang kira-kira 600 mili. enggak juga 1 literan lah. Gue bawa V plus. Boros itu gue minum tuh. Karena naik lumayan beban yang berat kan. Ya orang-orang ngeliatin sih, "Ayo semangat Mas, semangat Mas." Ya lu gue kayak DP. Coba lu bawa gue ini gue. Iya. Iya, semangat Mas. Ya. Udah capek banget itu. Terus habis itu dari pos 3 ke pos 4 itu ada namanya? Enggak sih, enggak ada namanya. Nah, di pos 3 ke pos 4 nih ada beberapa tempat buat istirahat. Tempat buat istirahat tuh ada yang jual gorengan, Ada warung. Bukan, kayak warga lokal yang memang sengaja buat menjajakan ya gorengan sama minuman sama ini. Cuman harganya ya lumayan. Ada semangka yuk. Semangka potong. Satu potong semangka harganya 15.000. Taruh jangan kaget dulu, itu masih di pos 3 ke pos 4 ya. Masih sekitar harga gitu 15.000. Terus gorengannya 5.000-an atau 3.000-an gitu. Satunya, tapi dingin. Gorengan dingin. Gorengan dingin. Bawaan karet, ya kan. Penting ada yuk gitu kan. Terus ya itu ada shelternya gitu, dia ada model shelter buat istirahat pendaki gitu deh. Tapi jual kopi juga jual dia. Enggak sih, hanya aqua kayak gitu. Tapi harganya juga Ya, dia juga effort kan dari bawah ke ini, namanya warga lokal. Terus udah nyampe pos 4, gue itu habis dari pos 4 tuh langsung tembusannya ke Ranukumbolo. langsung Ranukumbolo. Ranukumbolo. Itu berapa jam? Nggak terlalu ini sih. Tapi kira-kira lu nyampenya jam berapa di Ranukumbolo itu? Asar. Pas banget asar. Setengah 4 lah. Setengah 4. Terus jadi dari pos 4 ke Ranukumbolo itu jalannya juga masih naik turun. Masih tanah juga itu. Masih tanah yo. Nah, cuman pas kelihatan gue udah ngeliat air tuh. Nah, walaupun jaraknya masih jauh. Iya. Udah kelihatan tuh air. Makanya udah ada. Ya udah ada hamparan, tenda-tenda nih banyak nih udah turun. Jadi posisinya tuh habis naik Ranukumbolo itu agak turun lagi tuh sampai dari pos 4 ke Ranukumbolo tuh jalannya agak naik terus baru turun lagi ke Ranukumbolo. Iya kan kalau yang gue lihat ya di film 5 cm tuh kan kayak padang gitu. Betul. Hamparan gitu aja deh. Luas tanah lapang iya. Nah, situ sampai situ asar yuk itu. Dan itu akhirnya udah nyampe itu kita istirahat, kita mesti untuk istirahat tuh. Nah, senior gue nanya, "Lu mau gimana manajemen perjalanan lu?" "Ini kita makan bang." Terus habis itu kata ini ya PO-nya, PO tuh project officer-nya, jadi ketua perjalanan di situ di rombongan gue. "Kita mau ini makan siang, habis itu lanjut lagi ke Kalimati." Oh lu enggak? Tadinya gitu terus sama senior gue bilang, "Semeru jangan lo gituin, nanti lo malah nggak muncak." Gue bilang gitu. Kalau lu mau kayak gitu, itu kalau lu barang bawaannya nggak sebanyak yang lu bawa sekarang. Oh gitu. Kalau saran gue, tapi terserah ya, gue balikin ke kalian ya. Kita nge-camp dulu aja di sini Ranukumbolo. Dibilang gitu kan, 1 malam. Besok pagi kita jalan ke Kalimati. Dari Kalimati langsung muncak. Bilang gitu, langsung ke puncak ini Mahameru. Terus habis itu udah akhirnya buka tenda tuh asar Ranukumbolo. 3 tendanya dibuka semua 3 tenda itu. Sampai di Ranukumbolo itu tadi kita buka tenda tuh buat persiapan nginep sama makan siang, karena kita memang belum makan siang kan. Terus semuanya dibuka tuh tendanya, tenda yang kita bawa dari kampus sama tenda yang senior gue yang gede. Berarti 3-3-nya betul. Nah, tenda yang
tenda yang salah satu tenda itu dipakai buat tenda barang. Jadi carrier dimasukin situ semua, jadi yang tidurnya bisa nyaman gitu, ya kan. Begitu gas itu ada yang masukin barang ke tenda, ada yang bangun lagi bangun tenda, masak, ngambil air. Nah kita ngambil air itu di Danau Ranokumbolo, tapi gue dibiasain buat mendaki gunung itu bawa Drigen 5 liter. Oh yang kosong untuk ngambil air. Betul, lebih baik karena air tuh kan lu butuh banget air nih, selain buat masak, selain buat minum, buat nyuci segala macam. Udah tuh kita ngambil. Dan waktu gua sampai Ranokumbolo itu di zaman itu pun sudah ada polis lain di danaunya itu. Iya, karena memang tidak boleh dipakai buat berenang ya. Tidak seperti yang di film, karena kotor itu kan, alirannya juga ke warga, betul. Dan buat pendaki yang lain buat dipakai gitu. Dan memang nggak ada yang nyuci pas di zaman gue ya, gue nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau di zaman gue mendaki itu nggak ada yang nyuci di situ, jadi mereka mesti ngambil air terus habis itu ini. Dan memang kita ngambil air pinggirannya pun kotor yo. Maksudnya kotor adalah masih campur sama pasir. Oh, bukan kotor minyak gitu, bukan. Enggak, karena memang sudah di polis lain. Iya. Terus ya udah kita ngambilnya gimana? Ya tetap disaring. Jadi pakai slayer atau ini biar kotorannya nggak masuk. Walaupun tetap aja kecil-kecil kan ya. Dan kita tahu ya serat kain ya seberapa lah. Yang penting nggak terlalu kotor. Udah isi itu 2 4 Drigen gitu, gua lupa. Itu dipakai tuh buat yang ngopi, masak air, buat mulai masak makan siang ya kan. Terus buat ngisi Vaples tadi kayak tempat minum gue yang udah kosong pas di pos 3 apa itu udah kosong. Pos 2 lah, pertengahan pos 2 ke pos 3. Tapi nggak lu masak dulu itu? Apa langsung karena memang lebih seger sih yuk. Oke. Ya gue ya bismillah dulu aja sebelum aman-aman perut gue. Dan memang alhamdulillah gue baru aman-aman aja. Istilahnya baru ngules ataupun kepingin ke belakang itu untuk buang air besar itu ketika sudah turun, udah di Ranupaninya. Iya. Jadi sama di sana tuh nggak buang air. Terus dan gue juga menghindari makanan pedas, jadi nggak men-trigger gitu kan. Nggak sakit perut. Betul. Nah itu makan, masak, terus kita ngobrol-ngobrol. Dan yang kerennya itu senior gue nggak tahu gimana iseng aja. Dia tuh bawa pancatur. Jadi di gunung di ada. Itu dia masukin dalam carrier. Di depeknya dia. Astaga. Jadi bawa catur. Jadi sana kita main catur di Ranokumbolo, kita main catur. Terus habis itu ya udah buat ngisi waktu kan. Ada yang ngobrol, ada yang ini, ada yang ya macam-macam, ada yang ke pendaki-pendaki lain bawa makanan gitu kan, buat silaturahmi, buat ngobrol dari mana mas, dari ini gitu kan. Jadi nyari aktivitas masing-masing. Terus habis itu malam terus habis itu jam 7 atau jam 8 itu makan malam, makan malam tuh kita masak makan malam. Terus sekitar jam 10 jam 11 tidur. Karena memang itu sudah di atas dan memang sudah tinggi banget ya, maksudnya suhunya sudah dingin, bukan suhu tinggi, suhunya sudah dingin. Di suhu berapa tuh saat itu ya? Gue nggak bisa memastikan suhu berapa, tapi begitu gue tidur sampai gue bangun, gue naro Drigen di luar tenda jadi es. Plotak gitu. Dingin banget ya. Dan itu di situ ada fotonya Ranokumbolo tuh dengan kabutnya. Wah itu keren habis. Itu pagi-pagi. Ya gimana sih lu bangun aus dong pasti. Mau minum nih. Tenda. Lek lu. Jadi es nih. Mau nggak mau harus dimasak dulu. Kalau enggak lu cari yang masih ini buat dikocok bareng sama ini kan. Terus yang gue bangun. Gak mungkin gue tawarin air es banget, gak mungkin. Iya. Bang mau kopi? Boleh. Bentar ya bang, airnya jadi es. Waduh, katanya. Ya udah, slow Jin. Ya udah, akhirnya
gue tawarin kopi karena di situ ada ya yang udah bangun 2 lah, yang si teman-teman gue masih belum pada bangun, dia masih pada tidur. Masak, karena gue memang orangnya morning person, maksudnya ya udah bangun pagi ya udah nggak bisa ditidurin lagi. Dan memang mataharinya udah cerah secerah itu ya, langsung lu tanah lapang di atas gunung, matahari udah nyorot ke lu. Itu jam berapa kira-kira? Itu masih pagi yo, jam 7. Setengah 7 lah, itu setengah 7, jam setengah 7. Cuman gue ngeliat dulu begitu keluar kira-kira jam 7 lah, itu baru gue masak segala macem. Senior gue udah bangun segala macem, udah masak, udah kopi, udah ngopi lah istilahnya, udah ngopi, gue bikin energen. Terus gue tanya, mau masak, ya udah bang, mau masak dulu, bangunin deh yang lain biar lu nggak sendirian gitu kan, gue bangunin, ya juga bocah ya, tadi sejam lagi, emang sekarang jam berapa? Jam 7, pagi banget sih, kita kan jam 9 jalan gitu kan, udah, akhirnya ya dengan malas-malasan pada keluar tuh, ya udah, kita masak buat sarapan, karena kebetulan senior gue buat temen yang perempuan kan, akhirnya kita dibantuin tuh. Sini deh, gue aja yang masak. Pagi ini gue aja yang masak buat lu pada, lu bantuin motong-motong segala macam. Oke. Dimasak, nah. sebelum proses dia bantu masak tuh pagi-pagi itu sempet-sempetnya dia ngajak senior gue, si temannya senior gue itu, yuk olahraga dulu, kita yoga. Di situ. Ada kumpul, ada fotonya kalau nggak salah. Yoga maksudnya yoga ya orang-orang yang liatin ya oke lah, lu mau ini ya pergangan sih ya nggak apa-apa lah, dia bilang ya normal aja sih ya. Terus itu yoga dulu segala macam, baru kita masak. Tuh nggak pakai musik kan? Nggak pakai musik. Nah udah, dan memang itu pemandangannya Ranupundolo di pagi hari itu tuh bagus banget, bagus. Nah si temennya senior ini yang perempuan ini, sebelum bantuin masak tuh sampoan dulu. Sampoan. Jadi mungkin rambutnya lepek dan segala macam, sampoan di ini pakai yang air dirigen yang udah kita ini buat masak tadinya. Berarti kan diambil lagi tuh air dirigen kan. Jit, ini gue pakai tadi ya buat ini, sorry ya. Iya enggak apa-apa Kak. Ambil lagi kan. Itu dirigen itu. Nah, udah buat masak segala macam. Kita jalan lanjut dari Ranupundolo itu, habis makan sarapan, habis packing segala macam. Jam 9 tuh. Setengah 10-an, mau jam 10 kok. Jadi udah mulai panas tuh. Panas. Dan gue tuh keran keril di situ karena kemarin gue bilang wah gue berat nih, nggak sanggup, berat banget. Walaupun sebenarnya udah dicak sama sih, walaupun gantian pun sebenarnya nggak jauh beda bebannya, cuman kan seenggaknya logistiknya udah berkurang kan. Terus ya udah deh, tukeran, rolling. Nah, mau ke Ranupundolo, ke pos berikutnya, namanya pos berikutnya Ororo-Ombo. Itu apa, ilalang-ilalang yang tinggi-tinggi tuh, yang kayak di film Jurassic Park, yang lu nggak kelihatan palanya gitu, hilang ada raptor kayak ini. Nah sebelum dari Ranupundolo ke Ororo-Ombo itu kita namanya ngelewatin Tanjakan Cinta. Karena memang kalau lu lihat dia bentuknya love gitu yo. Mitosnya kalau lu mikirin seseorang yang lu sayang di situ tanpa menoleh ke belakang, setelah nyampe situ istilahnya ya udah doa lu terkabul. Mitosnya gitu. Dan bodohnya temen gue main naik duluan. Udah naik nih. Belum foto. Apa dia nengok? Ya, gue nengok. Terus itu udah deh, nggak jadi foto. Terus ada senior gue tuh. Gue nggak tahu dia mikirin siapa. Gue sobat dipadu nggak mau nengok pokoknya. Jalan aja terus. Ya udah kita ngobrol aja deh. Ngobrol ya buat lucu-lucuan aja. Tapi memang mitosnya gitu, Tanjakan Cinta itu gitu. Dan memang kalau dilihat dari fotonya ataupun lo lihat dari ketinggian yang sebelum kalau turun ke Ranupundolo-nya itu memang bentuknya love, ada kayak hati gitu. Tapi jalannya jangan setapak gitu jangan setapak gitu.
Udah lewat situ sampai atas, terus habis itu ya udah nggak ada yang pada nengok tuh, nggak ada yang dari terus turun lagi. Nah di situ masuk tuh namanya Ororombo. Itu berapa jam? Dari Ranokumbolo ke Ororombo deket. Sejam ada? Deket. Sejam nggak ya? Enggak sih yuk. Udah nyampe Setengah sejam? jam. 45 menit paling lama. Setengah jam. Terus dari Ororombo ke Cemoro Kandang namanya. Cemoro Kandang. Jadi lewatin alang yang gede-gede gitu. Berarti itu pos 7 berarti ya? Ya kalau bilang itu pos 7 ya. Karena Ranokumbolo masuknya pos 5. Pos 5. Pos 6 lah. Pos 6. Karena Ranokumbolo ke Ororombo berarti kan 5 ke 6. Oh iya 7 dari Cemoro Kandang. Nah itu banyak ya, karena alasannya Cemoro Kandang ya memang banyak pohon cemara di situ. Memang itu vegetasinya masih tinggi tuh yo, apa yang dari mulai gua mulai pendakian sampai Cemoro Kandang tuh masih tinggi juga. Masih tinggi vegetasi. Itu ya sama juga dari Ororombo ke Cemoro Kandang tuh 45 menit lah paling lama. 45 menit. Itu. Terus dari Cemoro Kandang ke Jambangan. Ya namanya Jambangan. Iya bener Jambangan. Terus kita rewind dulu dari Ororombo ke Cemoro Kandang. Gue itu nyampe jam 12 karena banyak berhentinya. Sampai jam 12 di pos 7, terus 12. naik ke pos 8. Ya, dari Cemoro Kandang ke ini. Pokoknya intinya gini. Gue sampai Kalimati tuh sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Dan lama masak masak buat makan siang dari. Tapi itu nggak diriin tenda lagi? Enggak, karena memang ada tempatnya, ada tempat, jadi ada pohon yang udah tumbang gitu ya, kita duduk di situ aja udah. Dan masih banyak yang jual ini roti lokal dari semangka dingin dibilangin semangka dingin. Dan itu udah satu semangka udah harga 30.000. Oh udah naik lagi dari 15 ke 30.000. Gorengan udah 5.000 tuh satu bakwan dingin itu. Terus air putih merek yang terkenal itu yang kita tahu kuah itu tuh itu 10.000 satunya. Yang 600 liter. Itu 600 ml. Nah. Terus habis itu udah ya ada yang jual, ya dia nggak cuma jual ini juga sih, Fanta gitu kan. Ya memang ada aja gitu, ada aja yang beli, memang rezekinya mereka di situ kan. Terus ya udah ya beli semangka lah buat penyemangat. Semangka dingin, terus udah jalan lagi. Masak di Cemoro Kandang itu buat makan siang. Terus dari Cemoro Kandang ke ini, dan itu memang banyak berhentinya sih dari Cemoro Kandang ke Jambangan itu. Sore habis asar. Ada habis asar, ada dari Jambangan ke Kalimati itu belum ketemu maghrib pokoknya di Kalimati benar. Pokoknya udah mulai gelap. Tonggeret, suara Tonggeret tuh udah jelas. Buat yang nggak tahu Tonggeret, kalau di hutan itu Tonggeret berpenanda antara waktu sore sama maghrib. Jadi kalau Tonggeret udah keluar tuh ya udah lo harusnya itu udah mau maghrib gitu aja gitu. Udah mau waktu malam aja. Terus udah sampai Kalimati nih. Udah buka tenda deh, dan Kalimati juga lapangan luas gitu juga yuk. Hamparan lapangan luas juga Kalimati. Dan di situ ada sumber air. Kalimati itu ada kayak sungai kecil apa gitu. Sungai kecil. Tapi enggak, ya bukan sungai sih ngomongnya ya, aliran kecil ya itu. Cuman ya bisa lah karena memang aliran itu lumayan deras ya dari ini tuh. Ya kebutuhan air pendaki di situ penuhin semua. Nah temen gue ngambil tuh buat masak dan buat ini. Terus kata senior gue, lo mau naik jam berapa? Jam 12 bang. Jam 12 malam? Ya, karena kita ngajar Stamin. Ngajar apa namanya sunrise. Terus kata senior gue, yaudah habis makan malam jangan kelamaan ngobrol, tidur. Iya. Jam 12 gue bangunin. Karena dia nggak naik, dia cuma nunggu di Kalimati senior. Gitu. Kenapa? Udah pernah dia sebelum ini. Berarti dia ikut itu cuma nemenin kalian lah kasarnya gitu apa gimana? Iya, dia pengen naik gunung, cuman dia nggak mau sampai puncak karena udah pernah gitu intinya. Nah,
sama teman gue yang temannya senior gue yang perempuan juga nggak ikut. Jadi akhirnya yang teman senior gue yang laki-laki itu yang ikut sampai puncak. Aku belum pernah nih, gue ikut ya silakan, ntar anak-anak yang jagain gitu kan, jagain ya temen gue nih. Iya siap, udah akhirnya itu makan dan kita sempetnya bikin sandwich buat bekal ke ini buat di atas lah. Bangunnya nggak jam 12 tuh, jam 1 apa jam setengah 2 gitu. Tapi langsung gercep. Udah jadi nggak sih lo ada ini udah digas gitu, jadi bang jadi. Dan itu termasuk bisa dibilang rombongan kita termasuk cepat. Maksudnya termasuk cepat tuh karena ada yang udah jalan dari jam 11 malam, ketemu kita di tengah perjalanan. Karena memang pas dari Kalimati ke jadi ada pos dulu Kalimati, namanya apa ya posnya ya, Kelik apa kalau nggak salah. Itu masih hutan. Nah dari Kelik itu ke puncak Mahameru itu lu jalannya batu lo kerikil gitu. Makanya disarankan untuk pakai gaiter apa? Gaiter tuh yang biar nggak masuk kaos kaki lu batunya, jadi nggak masuk sepatu. Ada peralatan gunung juga, jadi kayak semacam apa ya? Kalau yang perempuan mungkin manset ya, jadi ada gaiter gitu, lu diikat di sepatu lu, jadi nanti kerikilnya nggak masuk ke sepatu lu gitu. Namanya gaiter. Lu ngelangkah 2 kali, turunnya sekali. Cek gitu. Berarti rentan terperosot maksudnya kepleset ya. Dan memang itu sering ada yang teriak kalau pas ini pendaki yang di atas batu. Jadi kalau udah ada yang gitu kita otomatis minggir karena batunya yang jatuh tuh lumayan gede-gede. Ada juga yang kadang-kadang batu. Begitu nyampe ya kecil kok. Cuman mungkin batunya udah jalannya udah jalurnya beda gitu. Kita naik. Terus sepanjang perjalanan jalannya itu nggak ada yang pijakan gitu apa gimana? Enggak, lu pernah lihat gundukan batu di ini di toko bangunan? Padahal kayak gitu. Kalau naikin. Oke. Itu. Iya. Cuman ini jalur gitu. Ini naik cek. Nah kita sepanjang perjalanan tuh ada yang udah pamit duluan sama kita, Mas duluan ya puncak yang jam 11 itu ketemu di jalur. Terus Mas naik jam berapa Mas? Jam 2. Cepet banget Mas. Kita dari jam 11 udah baru nyampe sini loh Mas. Nyantai emang Mas? Enggak sih, cuman ya gitu. Oh ayo Mas, semangat Mas, bisa Mahameru nungguin kita kayak teman-teman gue gitu ya. Jadi itu memang air tuh harus dijaga banget ya, air minum harus jaga banget, karena kalau nggak lo jaga belum sampai Mahameru udah habis dan itu lo udah ini. Dan gue bodohnya itu bukan bodoh sih, maksudnya ya memang gue orangnya gini. Jadi ada tuh yang dia pendaki ceweknya kesleo, ada cowoknya tapi cowoknya nggak bawa minum. Lu kasih minum Ya maksudnya ya daripada dia ini kan ya turun dia kayaknya nggak lanjut naik karena udah kesleo gitu. Kenapa Mbak? Kenapa Mas? Ini kesleo apa? Pacar saya mau minum dulu Mbak, Mas. Terus habis itu ini Masnya minum dulu, capek kayaknya ini. Iya, nggak bawa minum lagi dari ini. Udah santai aja Mas, gue bilang gitu kan. Jadi gue tuh kalau nggak salah 2 apa 3 orang gitu yang kayak gitu, yang nggak bawa air tuh. Makasih. Gue belum minum kan. Gila gue minum, takut gue udah ngap-ngap, udah suaranya nggak ada. Kenapa lu bagi air, Oke, jangan dihabisin ya, gue megang. Berat banget lu, sini gue megang. Jangan dihabisin, glok. Ya, anjing, habis itu gue mau marah ya, udahlah. Habis itu, nah itu tadi yang teman gue minta air tuh yang udah kecapean, udah capek banget karena airnya udah dihabisin tuh airnya dia. Dan seingat gue perjalanan yang normal tuh dari Kelik ke puncak Semeru dari Mahameru tuh 4 jam karena treknya tadi. Cuman alhamdulillahnya
gue itu yang naik jam 2 mulai nge-trekking jam 2 itu sampai Semeru, sampai puncak Semeru itu jam berapa, jam setengah 6 udah nyampe. Setengah 6. Tapi itu udah panas banget yo pipinya, karena mataharinya udah naik banget. Berarti cuma 3 jam setengah dong. Iya. Nggak tahu karena memang ya udah pengen cepet puncak aja atau nggak tahu gimana, pokoknya cepet deh ya. Nah pendaki yang jam 11 naik tuh baru ketemu sama kita. Nah berarti di puncak tuh bareng. Seingat gue dari Kalimati ke Kelik itu juga lumayan lama, cuman kita jalannya cepet, nggak berwaktu kan. Iya. Terus ya setengah 6, jam 6 tuh udah kita foto-foto di atas, udah terang banget dan wah pipinya udah panas banget yuk, matahari udah naik soalnya udah ini. Dan itu foto-foto ketemu pendaki-pendaki lain dari mapala lain kan. Terus ya udah turun tuh. Jam berapa tuh turun? Itu habis foto-foto turun, karena kalau kesiangan lagi kebakar kulit lu. Parah, panas banget. Terus turun, kalau turun cepet, banyak kayak set tinggal itu doang, ngerosot gitu. Nah, ada juga yang pas ngedaki sama gue itu dia dakinya zigzag. Jadi gini. Zet ya gitu. Kalau biar nggak turunnya nggak banyak apa? Iya kan, jadi modelnya tuh ya lu naiknya teknik dakinya ya lu ada yang zigzag gitu. Tapi dari capean mana? Zigzag kah atau ya emang memang capek, mau zigzag mau lu naik gitu juga sama capek. aja capeknya. Iya, karena lu ngelangkah sekali tuh, ngelangkah 2 kali turun sekali, langkah 2 kali turun sekali, langkah 2 kali kan belum tentu juga bisa nyanggup langkah 2 kali gitu. Banyak sih yang udah istirahat, yang udah tumbang, ada juga yang udah turun udah nggak sanggup. Terus ya udah turun, nyampe di bawah tuh senior gua yang nungguin tenda tuh udah beli ini gorengan. Di Kalimantan tuh udah beli gorengan sama ini, gorengan lama semangka ada 45. Oh udah naik ya? Dari 15.000 30 ke 45 per piece. Iya ya udah bawaan dingin. Dingin semakan dingin lah. Udah deh, terus habis itu ya udah di situ sorry, itu turun berapa lama Jin? Kalau turun? Cepet mah turunnya mah cepet, dari puncak Semeru, dari Mahameru itu ke Kelik, terus habis itu ke Kalimantan cepet. Ada 3 jaman? Nggak nyampe 2 jam. 2 jam terus, iya cepet ya? Cepet banget turunnya itu. Terus habis itu ya udah akhirnya makan siang tuh di bawah. Sarapan. Oh sarapan. Ini jam 8-an. Oh berarti nyampe tenda lagi itu jam 8-an. Yang cepet turunnya. Oke. Habis makan, packing, turun lagi ke Ranukumbolo. Kalau nggak salah, kita tidur dulu deh. Kita sempat tidur dulu habis makan. Tidur, siang. Iya makan tidur, nah turunnya itu siang. Nyampe Ranukumbolo balik lagi sore. Kayak tadi awal pendakian di Asar tuh. Udah bisa tidur. Nginep lagi di Ranukumbolo. Semalam lagi di Ranukumbolo. Oke. Terus nah itu pas sebelum kita turun ke base camp di Ranukumbolo itu kebetulan barengan sama acara dari mapala gue. Kita itu penyucian bendera namanya. Bendera itu bendera pusaka kita, bendera organisasi dicuci di sungai di Danau Ranukumbolo itu. Maksudnya dicuci itu bukan dipakai sabun tuh enggak. Jadi dibasahin buat diadain upacara lagi ulang, ya udah gitu. Tapi nggak pakai sabun kan? Ya, enggak, cuma dicelupin. Ya, ada dokumentasinya juga kok. Nanti kalau ini bisa Tio mungkin bisa sertain di ini. Boleh. Terus udah ya upacara dia ada nyanyi himne segala macam upacara. Terus benderanya dikibarin segala macam. Udah makan siang, turun. Nah, dari makan siang sampai turun tuh kan karena nggak berhenti ya udah. Kita sampai Ranupani itu maghrib. Berarti dari Ranukumbolo itu sekitar jam berapa berangkat? Paginya? Enggak berangkat pagi, siang.
habis makan siang. Oh berarti habis zuhur. Kan habis kan jadi tadi tuh nyampe Rankumbolo tuh nginep ya, nginep dari Kalimantan Rankumbolo, nginep, sarapan, upacara, penyucian bendera, makan lagi, baru tuh. Cepet ya? Cepet, kalau turun cepet. Terus habis itu nyampe ini ya sore. Sampai base camp. Maghrib sore, iya maghrib 6:30 lah. Gitu. Nah dan sepanjang perjalanan ya kita bawa carrier gede-gede ya orang-orang pada ngeliatin. Iya. Orang pas perjalanan tuh masih ada kok ibu-ibu yang ya. Ibu naik. Iya, bawa porter. Oh carrier-nya itu dibawa. Iya. Ada bule. Kalau bule tuh ya dia cuma pakai baju ketekan, terus habis itu depek, terus dia nanya masih jauh nggak, how far tuh Rankumbolo, dia nanya gitu kan. Gue bilang masih 3-4 jam lagi. Terus habis itu dia nanya bisa berenang kan? Nah, nggak boleh, jangan berenang di situ. Terus itu ya gue nggak tahu dia berenang apa enggak dia, tapi dia nanya kayak gitu. Udah turun dari Ranupani itu ke Pasar Tumpang, balik lagi ke Pasar Tumpang itu kita naik truk gede, truk yang buat sapi. Nah itu kita nyewa. Enggak, banyak ramean. Oh berarti jadi rombongan. Oh kayak kita numpang sama warga apa gimana? Enggak, kita nyarter lah istilahnya. Cuman dia nunggu berapa orang nih yang mau naik, ya kita bayar ke dia berapa ya waktu itu ya, temen gue ya, satu orang 10.000 apa. Dan itu yang naik emang banyak. Tapi di malam itu juga? Iya, di malam itu juga. Baru di nyampe Pasar Tumpang, ketemu teman gue yang satu rombongan, yang kebetulan lagi di situ buat nyari penginapan di sekitar situ. Iya, berarti rumah-rumah warga yang memang sengaja buat inilah, buat penginapan di malam itu. Dapat akhirnya satu rumah penginapan. Sebelum akhirnya pokoknya kita di situ malam itu nginep di rumah nyewa. Gue lupa nyewanya harganya berapa, gue lupa. Pokoknya kita nyewa di situ. Jadi nggak tidur di Pasar Tumpang itu, karena memang di Pasar Tumpang juga disediain tempat buat lo tidur, tapi ya hanya ngemper gitu aja. Oke, di toko-toko gitu. Bukan ngemper tuh maksudnya dia kan kalau di Pasar Tumpang tuh ada jeep gitu ya, buat ke Ranupani. Nah itu di yang jeep itu ada kayak semacam apa ya, bukan aula juga sih. Dia sengaja ngebangun kayak ruangan ada tempat tuh ada atapnya, terbuka gitu, udah lowong gitu. Lo bisa deh lo kalau mau tidur di situ tuh bebas pokoknya ya, karena lo habis turun dari ini. Tapi kita nggak, akhirnya mutusin untuk nyari tempat gitu, dan akhirnya ketemu, alhamdulillah bisa tidur lumayan tuh di situ. Udah akhirnya besok paginya pulang. Jam berapa? Dari Pasar Tumpang ke stasiun Malang itu jam berapa ya? Oh iya, dari stasiun ini ke Pasar Tumpang jam 8 jam 9. Jam 8 jam 9 terus kereta siang. Tapi keretanya kita nggak langsung ke Jakarta. Kita tuh ke Solo dulu, main dulu ke Solo. Dengan bawa carrier? Iya, main ke Solo, ada senior gue juga kuliah di kampus gue, cuman dia nggak nerusin, pindah ke Solo. Di situ ketemuan. Kita turun di Lempuyangan kalau nggak salah. Kok Lempuyangan? Gebres. Stasiun Gebres. Solo Gebres apa Solo Gebres gitu. Terus dijemput sama senior lu itu. Ya, senior gue sama teman-teman Mapala. Universitas apa ya? Kok gue lupa ya? UNS kayaknya, UNS. Universitas Negeri Solo. Kalau nggak salah UNS ya, UNS. Nah itu di situ itu kita di apa ya, istilah dijamu lah, sebagai tamu semalam di situ. Berarti nginep lagi, ngobrol lagi. Dari mana mas? Dari ya udah dijemput segala macem, udah beres, sudah ya ngobrol, cerita lagi sibuk apa, terus kapan bisa ada pendakian bareng gitu segala macem. Udah paginya, nah baru dari Solo
kita naik bis ke Jakarta. Oh, naik bis bukan naik kereta? Enggak, Jakarta naik bis. Ya udah, habis itu sampai di Jakarta, udah selesai, balik lagi ke kampus. Itu perjalanan ya. Kalau naiknya sebenarnya banyak cerita dibanding turunnya. Kalau di Semeru itu. Berarti ada pengalaman yang kira-kira nggak bisa dilupain nggak? Ya itu tidur di suhu yang kayak gitu, suhu yang dingin itu tuh. Ke pengalaman itunya ya? Iya, karena memang apa ya? Ya kapan lagi sih lo tidur naruh air di luar tenda terus pas bangun Udah jadi es batu. iya udah jadi es batu gitu. Oke. Terus ya sama ya alhamdulillahnya ya gue bisa sampai ke puncak Mahameru, dimana dia salah satu gunung tertinggi di Indonesia dan merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Oke. Gitu. Mungkin ini Jit yang terakhir adalah, ini kan kalau yang gue dengar ceritanya dari lu, perjalanan ini bisa hampir 5 hari ya? 5 hari di gunung ya? Iya, Ya. 5 hari mulai dari berangkat, terus naiknya dan lain-lain. 5 hari itu baru naik dari base campnya aja ya, bukan dari Jakarta ya. Kalau dari Jakarta mungkin ya seminggu mungkin 8 hari ya. lebih kayaknya. Oke, mungkin ya dari pos 1 berarti ya. Heeh. Nah, dari pos 1 naik sampai turun lagi kan kurang lebih kan sekitar 5 hari. Kira-kira untuk teman-teman nih, kawan setapak yang ingin ke sana juga, tapi mungkin belum ada pengalaman atau bingung nih preparation gue harusnya Seperti apa? Nah, seperti apa mungkin bisa dikasih wejangan lah ke teman-teman. Yang Apa pertama, aja tuh, Jit? siapkan fisik sama mental. Fisik dan mental. Kenapa? Mental itu kenapa? Mental karena fisik lu bisa tapi mental lu belum tentu bisa. Jadi gini, kadang-kadang mental lu jadi nggak kuat ketika fisik lu jadi nggak kuat ketika mental lu udah jatuh gitu. Karena tadi yang lu naik tuh kan naik 2 kali turun sekali, naik 2 kali turun sekali, itu kan bakalan nguras mental sama tenaga lu gitu. Makanya lu pikir wah capek ya, jauh lagi belum puncak lagi, udah jam segini. Kalau lo nggak bawa tenang dan lo nggak fokus, ya udah lo banyak yuk yang nggak cuman perempuan ya, yang laki-laki yang nyerah gitu, maksudnya Oh, pas mau nanjak ke Mahamerunya. iya. Banyak gue lihat tuh banyak yang turun. Kok turun mas? Nggak sanggup mas. Oh ya, semangat mas, udah gitu kan. Banyak. Sayang banget ya sebenarnya. Sayang banget sebenarnya. Tadi balik lagi ke mental, fisik. Itu yang pertama. Budget itu maksudnya lu jangan bawa uang ngepas gitu, lu jangan bawa duit ngepas gitu, karena kali aja lu mau makan semangka sepotong harga 45.000, semangka dingin, semangka bawan karet. Ya maksudnya jangan bawa ngepas gitu ya. Kalau lu mau ngepas ya tahan diri dulu buat jajan gitu aja. Terus habis fisik sama mental, tadi peralatan, sepatu jangan pakai sendal karena banyak juga yang pakai sendal tuh ya kesleo. Sepatunya sepatu tuh trekking yang direkomendasiin sepatu trekking macam-macam senyaman lu. Kalau yang semata kaki lu masih bisa pakai gaiter kan, yang tadi yang gue bilang biar pasir nggak masuk, biar kerikil nggak masuk. Kalau yang middle juga ya gimana nyaman lu aja, mau yang tinggi, middle apa yang low terserah. Tapi yang sepatu safety, yang maksudnya safety itu adalah memang sepatu buat naik gunung, bukan sepatu Converse gitu. Sepatu ini jebol itu pasti udah. Tapi ada juga yang pakai sendal. Sendal gunung, bukan sendal jepit. Sendal gunung. Ada. Tapi dia dipakein lagi. Dipakein Kawasaki. Karena kalau pakai sendal gunung dikerikil gitu, wah udah lecet semua itu. Antara lecet, kalau enggak ya ibarat kata lu nginjek sama aja nginjek kerikil. Tuh makanya seftyan apa namanya, peralatan. Terus tadi logistik buat lo di gunung kan normalnya tuh 5 hari 4 malam, tapi kalau lo mau agak cepet ya bisa 4 hari 3 malam juga bisa gitu, jadi nggak istirahat.
di Ranu Kumbolo gitu. Kalau gue kan 2 kali istirahat di Ranu Kumbolo, Iya, pergi berangkat sama pulangnya. pas turunnya. Logistik ya buat makan di sana dihitung aja pagi siang sore berapa kali makan. Terus manajemen air jangan lupa penting ya? penting manajemen air lu. Jadi lo butuh buat masak berapa drigen tuh ya kan, atau enggak berapa botol aqua yang 1,5 liter. liter. Terus buat lo bawa ke bawa ke puncak berapa tuh. Terus apa lagi ya, dan jangan naik sendirian sih, nggak maksudnya biar ada temen ceritanya gitu. Jadi lo walaupun pemandangannya indah bagus banget, cuman sayang aja kalau nggak nikmatin bareng teman-teman lo gitu. Jadi ada cerita gitu nanti buat ke anak cucu lo. Iya. Terus apa lagi ya, buat transport ya banyak lah transport, lo bisa lihat di Google, mau naik kereta, pesawat, bis juga macam-macam ada. Terus charteran di sana banyak. Gimana cara pinter-pinter lu Ngatur duit ya. ya nawar lah. Kan lu kan dari pasar ini naik nyarter angkot, terus habis itu nyarter lagi, Iya. ya kan. Walaupun memang sudah tersedia, tapi kan sebisa lu buat nawar gitu. Terus apa lagi ya? Oh ini surat izin masuknya. Simaksi itu harus diurus benar-benar. Jangan jadi pendaki ilegal gitu, karena kalau yang repot tuh adalah orang-orang yang pengurus taman nasionalnya. Misalnya pengunjung terdata ada 100, ternyata pas di lapangan ada 125. Nah 25 itu lagi dari gimana gitu kan. Kalau misalnya terjadi sesuatu sama yang 25-nya itu dan nggak terdaftar di ini kan, ya ditolong, cuman kan Kasihan. siapa ini dari mana nih, naik dari mana gitu. Itu lewat jalur yang legal aja lah, maksudnya ya lu bayar sesuai dengan harga Simaksi yang ini, ikutin aja lah pokoknya aturannya, jangan asal-asal gitu. Yang penting lu naik sama lu turun ya selamat, intinya itu. Dan tujuan lo itu naik Semeru itu bukan puncak ya, tapi pulang kembali dengan selamat ke rumah. Betul banget. Mau gunung apapun juga intinya itu, lu pergi selamat ya pulang juga insya Allah selamat lah tujuannya. Betul. Oke, mungkin itu aja ya. Ya, yang dari gue itu aja yang bisa gue bagi. Dan kalau misalnya ada kesalahan tadi jutaan tempat, terus habis itu kesalahan kayak transport, harga transport atau segala macem, bisa di komen ya. Ya, gue juga lupa banget udah 9 tahun yang lalu soalnya. Gitu. Ya mungkin itu yang bisa Bang Randi atau Kanjit sharing ke teman-teman kawan setapak. Dan kalau bagi teman-teman yang pengen ke sana atau punya testimoni yang lain setelah habis dari sana, bisa komen aja di kolom komentar. Dan makasih Bang Kanjit, sama-sama Tio, udah cerita, udah berbagi pengalaman ke kawan setapak. Dan bagi teman-teman atau kawan setapak, jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya, like dan komen untuk setiap konten-konten kita. Dan tentunya tetap stay tune dan tungguin konten-konten kita selanjutnya. Thank you, see you next time, bye-bye.